51 tahun sudah Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia. Tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya. Dari beragam pidato Presiden Soekarno yang fenomenal ini, ada cukup banyak kata mutiara beliau yang ternyata terbukti kebenarannya sampai detik ini. Adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Masa kejayaan Indonesia memang berada pada era pemerintahan Soeharto. Reputasi Indonesia semakin mencengkram di mata dunia. Ini berkat Soeharto yang membenahi dan merintis dengan rapi pemerintahan Indonesia yang diwariskan oleh Soekarno. Soeharto menunjukkan kepada Indonesia bahwa dia merupakan seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tidak ada cacat sama sekali. Berikut adalah 7 kehebatan Soeharto yang berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Insting yang kuat dan strategi jenius. Soeharto, sebelum memimpin Indonesia, ia sudah bisa membangun dan menaklukkan dirinya sendiri. Banyak yang mengatakan jika Soeharto memiliki insting yang kuat dan juga strategi yang sangat jenius. Ia pun banyak melakukan renungan dan tapa alias meditasi yang membuatnya mengerti tentang hakikat hidup. Hingga pada akhirnya, ia pun didaulat untuk membawa kehidupan bangsa Indonesia. Pernah mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan. Ini karena di era pemerintahan Soeharto banyak dilakukan proyek pembangunan. Konsep trilogi pembangunan yang diusung oleh Soeharto berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan berkali-kali. Seperti saat Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja, pembangunan waduk-waduk, dan masih banyak lagi. Meredam konflik dengan Malaysia. Pada era pemerintahan Soeharto, ia bisa meredam konflik di antara Indonesia dengan Malaysia. Ini berkat kemampuannya berdiplomasi dengan berwibawa, sehingga membuat seorang Mahathir Mohamad sampai menjatuhkan rasa respek dan hutang budi kepadanya. Terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah dan hancur banget. Tetapi jiwa besar dan suci membawa aku. Sumpah. Anda. Yang ibu dari Jawa, Jogja, adalah ya anggota katakanlah kelas menengah, oke, intelektual. Ayah saya dari Bugis Gorontalo, kelas menengah. Mereka bertemu
sebelum ada Sumpah Pemuda menjadi suami istri. Waktu itu ya kita tahu dari sejarah itu pernikahan antara dua suku itu dianggap tabu, tidak boleh, haram. Itu dilaksanakan oleh orang tua saya. Akibatnya baik bapak saya maupun ibu saya dikeluarkan dari marganya masing-masing, dikucilkan. Mereka pergi ke Parepare, ke Bugis, di mana saya lahir dan saudara saya lahir. Mereka itu baru diakui oleh orang tuanya 8 tahun setelah Sumpah Pemuda. Waktu saya lahir Sumpah Pemuda tahun 28, sedangkan saya punya kakak 3. Baru pada anak keempat baru mereka memberikan pengertian terhadap halalnya, yang menentukan bukan budaya, compatibility, tapi agama. Eyang kan dulu di Eropa juga sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Eropa di sana begitu ya. Dan saat itu pasti cita-cita untuk membangun Indonesia itu begitu besar tentunya. Nah, kalau sekarang direfleksikan dengan sekarang ini ya, 71 tahun Indonesia sudah merdeka. Eyang melihatnya seperti apa kemerdekaan kita sekarang ini? Saya melihat bahwa generasi penerus itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan di generasinya ya. Oh ya, sekarang lebih baik Oh dibandingkan ya. dulu. Yang kita harus perkuat adalah komitmen. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Ya, humor memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagai orang yang hidup dalam tradisi pesantren, sejak kecil Gus Dur memang sangat lekat dengan humor. Bahkan saat menjadi presiden, selera Gus Dur terhadap humor, musik, dan gayanya yang santai dan jauh dari kata formal tetap mendominasi. Meskipun tengah menghadapi masalah politik yang sangat berat. Dengan jargon, gitu aja kok repot, Gus Dur terbiasa memandang persoalan yang berat menjadi suatu hal yang ringan-ringan saja. Sebagai presiden, loh, saya mikir terus, loh, aneh menurut saya. Jadi kalau saya memilih wakil presiden, yang urusan presiden tidak diakui. Kalau saya pilih presiden, wapres saya tidak diakui. Dan kenyataannya memang begitu. Pensiun saya cuma 1. Hanya sebagai presiden. Jadi saya bilang ya, praktis saja. Bedanya sih pensiun wapres sama wakil presiden ini unik Indonesia loh, yang perlu juga kalau teliti barangkali juga diteliti kenapa begitu. Jadi sekretaris negara waktu itu mengatakan enggak Bu, enggak terlalu jauh ya, supaya keren ya saya pilih yang presiden saja lah. Berikut ini 5 kehebatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin Indonesia lainnya. Bukan tanpa alasan kenapa seorang Susilo Bambang Yudhoyono sampai bisa terpilih 2 kali dalam pemilihan umum presiden. Apalagi kalau bukan karena kiprahnya yang terbukti nyata mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Terlepas dari itu, secara fisik mantan presiden satu ini memang benar-benar cocok sebagai kepala negara. Tinggi, besar, kalem, tapi tidak segan mengingatkan pejabat negara yang tertidur saat ia menyampaikan pidatonya. Setiap pemimpin Indonesia pastilah punya plus minus dalam kiprahnya memimpin. Bahkan seorang Soekarno pun demikian. Memang
Memang tidak dipungkiri selama masa kepemimpinannya banyak kritik yang dilayangkan. Namun jangan lupa kalau pengganti Megawati ini punya torehan bagus yang takkan mudah dicapai presiden lain. Ada banyak jasa dan kehebatan mantan presiden satu ini bagi bangsa dan benar-benar dirasakan rakyat. Bahkan seumpama boleh sekali lagi memimpin, mungkin saja SBY akan menjadi kandidat yang mendominasi seperti di 2 masa kampanyenya. Berikut ini adalah hal-hal prestisius yang dilakukan SBY bagi Indonesia di masa kepemimpinannya yang mungkin belum bisa dilakukan para presiden lain. Kemiskinan menurun. Kemiskinan sudah tentu masuk dalam job desk seorang presiden. Mengurangi jumlah orang miskin terkesan sebagai hal yang mudah, walaupun aslinya tentu luar biasa. Semua begitu terasa ketika seseorang sudah pergi. Ketika SBY memimpin, mungkin kita tidak benar-benar merasakan deretan pencapaian tersebut. Namun kini setelah hampir 5 tahun jabatan presiden tak lagi ia emban, baru mulai terasa jika rasanya dulu benar-benar besar untuk Indonesia. Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin berat. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi. To lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun